Lagi dengan saya dan Dok, dan hari ini kita bakalan bahas mitos atau fakta tentang gigi palsu. Halo Dok, jadi ini hari ini kita bakalan bahas tentang gigi palsu. Banyak NDCs yang bingung nih tentang gigi palsu itu sendiri. Nah, yang pertama, gigi palsu bisa menyebabkan bau mulut, mitos atau fakta Dok? Mitos. Jadi penjelasannya seperti ini. Gigi palsu yang dirawat dengan baik tidak menyebabkan bau mulut. Perlu diketahui bahwa plak dan kalkulus atau karang gigi juga dapat menempel pada gigi palsu, sehingga gigi palsu juga perlu kita bersihkan setiap hari seperti kita membersihkan gigi biasa setiap hari. Oke, jadi jawabannya mitos ya, mitos. Oke, selanjutnya gigi palsu bersifat permanen Dok, mitos atau fakta? Gigi palsu bersifat permanen. Fakta. Oke, ada beberapa jenis gigi palsu yang bersifat permanen atau long last gitu. Di antaranya bridge, kemudian ada implant gitu. Itu sifatnya permanen, dalam tanda kutip jangka panjang. Kalau yang nggak permanen ada Dok? Ada juga, biasanya kita sebut sebagai temporary treatment. Dan ada juga yang disebut removable. Removable itu bisa dilepas dan dipasang oleh pasien sendiri tanpa bantuan dari dokter gigi. Oh gitu. Nah, bedanya nih Dok, kenapa saya harus pasang yang permanen dan enggak, itu apa Dok? Biasanya yang menjadi faktor pemilihan permanen atau yang removable itu yang pertama adalah faktor estetik gitu. Karena yang removable cenderung sedikit tidak estetis dibandingkan yang permanen. Yang kedua, faktor akses. Jadi ada beberapa pasien yang lebih nyaman apabila dia bisa melepas giginya kemudian membersihkan daripada menggunakan gigi tiruan yang selamanya akan melekat di dalam rongga mulut. Yang ketiga adalah masalah biaya. Gigi tiruan yang permanen tentu saja lebih mahal daripada gigi tiruan yang removable. Oke, jadi tergantung kebutuhan juga ya, Sis. Oke Dok, pertanyaan selanjutnya, gigi palsu hanya dipakai untuk orang tua. Biasanya kan kayak nenek-nenek gitu pakai gigi palsu Dok, mitos atau fakta? Mitos. Jadi gigi palsu juga bisa diindikasikan atau digunakan oleh pemuda atau anak-anak muda gitu, yang usianya masih remaja bahkan gitu. Tergantung dengan kebutuhan. Iya, tergantung dengan kebutuhan. Apabila sudah kehilangan gigi sejak muda dikarenakan oleh kerusakan gigi permanennya atau bahkan tidak tumbuh sedari awal, ya kita gunakan gigi tiruan dari awal, dari muda usianya. Jadi mitos. Oke. Yang terakhir Dok, mitos atau fakta gigi palsu memakan biaya besar? Oke, mitos jawabannya. Kalau saya sih lebih suka menyebutkan word ya. Jadi apa yang kita gunakan itu membantu kenyamanan, membantu proses pengunyahan serta kesehatan kita sehingga membutuhkan biaya gitu sih. Nah Dok, yang terakhir nih buat NDC semua, tips gimana sih cara merawat gigi palsu ya? Tadi bukan cuma nenek-nenek kakek-kakek aja, tapi mungkin ada teman-teman NDC yang masih muda tapi udah pakai gigi palsu. Gimana tips merawatnya Dok? Baik, tips merawat gigi palsu itu terbagi atas dua. Kalau kita menggunakan yang fix yang tidak bisa dilepas, itu membersihkannya sama seperti kita membersihkan gigi kita dengan menyikat 2 kali sehari sebelum tidur dan sesudah makan pagi. Kalau kita menggunakan gigi tiruan yang removable atau yang bisa dilepas, jadi ketika sesi kita menyikat gigi tiruannya malah dilakukan pelepasan, tidak boleh digunakan gitu. Lalu kita sikat sendiri dengan menggunakan pembersih yang khusus untuk gigi tiruan. Ada sendiri ya Dok? Iya, bukan dengan pasta gigi ya, karena pasta gigi memiliki kandungan bahan abrasif yang memungkinkan terkikisnya lapisan dari permukaan gigi tiruan.
gitu. Jadi ada bahan pembersih khusus, atau kalau misalkan yang low budget kita menggunakan sabun cuci piring yang food grade. Bisa dong. Oh, yang Bisa. food grade. Oke, yang food grade gitu. Itu tips merawat gigi tiruan sehingga gigi tiruan kita awet dan tidak menyebabkan bau mulut. Gitu. Jadi sebelumnya ya Sis, sudah cukup jelas penjelasan dari Dokter Dani, mitos dan fakta tentang gigi palsu. Jadi nggak semuanya itu benar. Sudah terjawab langsung oleh ahlinya. Buat teman-teman Sis yang masih kepo-kepo tentang dunia pergigian nih, bisa komen di bawah untuk apa nih selanjutnya yang kita bahas bersama Dokter Dani atau dokter-dokter yang lain. Terima kasih Sis. Terima kasih, Sis.